Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa bersama-sama memasuki yang keenam, tanda-tanda orang yang belum diselamatkan. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Natal kepada semua saudara-saudara. Waktu lewat sangat cepat sekali. Kita barusan memperingati merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita cintai. Biar kiranya tujuan Yesus datang dalam dunia untuk menyelamatkan manusia boleh terwujud pada saudara dan saya dan kami semua diselamatkan. Ya puji Tuhan. Sekali lagi selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Saudaraku, tanda yang keenam orang yang sudah diselamatkan adalah pasti memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Pasti memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Paulus setelah dia percaya Yesus menjadi anak Tuhan, dia rindu orang lain bisa percaya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dalam Roma pasal 1 ayat 14 dan 15 dia berkata, "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar." Ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil atau memberitahukan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Dia punya hutang. Kalau punya hutang berarti harus bayar hutang. Dia punya hutang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan dia. Dia adalah orang yang berdosa. Dia adalah orang yang kotor. Orang yang jijik yang harus binasa. Tapi oleh kasih-Nya Tuhan datang menjenguk dia, menyapa dia dan menyelamatkan dia. Karena dia punya hutang sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan dia yang kotor, yang tidak layak, dia yakin pula orang lain pun Tuhan selamatkan mengasihinya. Jadi dia punya hutang untuk menyampaikannya berita sukacita itu kepada orang lain. Oleh sebab itu karena dalam ayat yang 16, ayat 17 dalam Roma pasal 1. Karena Injil dia katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, dia punya keyakinan itu. Yesus datang ke dalam dunia. Yang kita rayakan Natal barusan ini. Sekarang kita masih merayakan dengan penuh sukacita, saudaraku. Dia dengan maksud untuk menyelamatkan saudara karena kasih yang besar. Mari saudaraku, sekarang saudara dan saya ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Oleh itu dalam Roma pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 dikatakannya amanat agung Tuhan kepada saudara dan saya yang percaya Tuhan. Dia katakan pergilah, jadikanlah, baptiskanlah, ajarkanlah agar orang lain bisa percaya Tuhan Yesus. Berarti apa? Kita harus bertindak. Tidak boleh diam. Dan saudaraku, dia tidak membiarkan kita jalan sendiri. Tidak. Dia memberikan janji kepada kita. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dengan kata lain, kamu tidak berangkat sendiri. Kamu tidak ngomong sendiri. Kamu tidak pergi sendiri. Aku bersama engkau. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman atau sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudaraku. Marilah kita peka, sensitif terhadap teriakan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, orang yang kita cintai. Mungkin pacar saudara, mungkin adalah orang-orang yang dicintai. Saudara, Tuhan mencintai mereka. Mari beritakan Injil kepada mereka. Sampaikan Injil kepada mereka. Agar mereka bisa percaya Tuhan. Teman-teman saudara, karyawan di kantor saudara, dan sebagainya. Saudara harus menyampaikan Injil itu kepada mereka. Ada satu ilustrasi saudaraku. Ilustrasi. Ada sebuah restoran yang besar. Restoran itu memiliki makanan yang sangat luar biasa. Mahal banget makanannya itu. Dia mengundang kita makan di resto itu. Lalu dia sajikan bermacam-macam makanan yang istimewa, yang mahal-mahal. Yang tidak ada makanan yang enak, lezat di rumah makan ini. Saudaraku, dia undang kita makan.
Bahkan dia undang kita gratis, cuma-cuma makan. Makan sepuasnya. Kita makan, saudaraku. Pada waktu kita makan, kita sungguh-sungguh merasakan makanan itu. Belum pernah aku makan selama ini. Begitu enaknya makanan ini. Lesat banget, hebat, istimewa. Dia bukan promosi, saudaraku, tapi dia memberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Lalu setelah kita makan, selesai kita mau pulang. Dia beritahukan kepada kita, dia bilang gini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta tolong Bapak Ibu. Tolong sampaikan kepada teman-temanmu siapa saja. Kepada orang yang kau cintai. Beritahukan resto ini telah menyediakan makanan yang lezat untuk mereka. Undang mereka datang. Saya akan berikan lagi makanan ini secara cuma-cuma. Dia mempromosikan makanan ini bukan untuk cari untung. Tapi dia mempromosikan makanan dia lezat ini untuk memberikan kepada orang secara cuma-cuma. Agar orang bisa menikmati, merasakan makanan di resto yang istimewa, yang luar biasa. Pertanyaan, setelah saudara pulang, apa yang saudara lakukan? Pasti saudara ceritakan kepada istri saudara, kepada suami saudara, kepada orang yang saudara cintai. Ceritakan semua dengan sangat mendetail. Dengan mimik, dengan muka yang luar biasa saudara ceritakan. Bagaimana makannya itu enak banget. Dia ceritakan dengan baik. Saudaraku, akhirnya dia ngomong, kamu mau enggak? Mau. Ayo besok kita makan lagi. Kita diundang makan. Cuma-cuma. Enggak usah bayar, gratisan. Saudaraku, banyak yang datang. Saudaraku, anugerah Tuhan jauh lebih besar dari resto ini, saudaraku. Resto ini hanya mengundang kita makan, minum, kita pun sudah merasakan luar biasa. Tapi anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara, cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada saudara. Sudahkah saudara menikmati dan merasakannya? Kalau saudara sudah menikmati, merasakan anugerah yang besar ini, saudara mengatakan, haleluya, puji Tuhan, aku telah mendapatkan anugerah yang besar ini. Mari Tuhan katakan, pergilah. Sampaikanlah, beritahukanlah, undang, ajak mereka untuk menikmati anugerah yang besar ini. Agar mereka juga bisa mendapatkannya. Saudara, jangan egois. Jangan saudara mendapatkan sendiri anugerah ini. Mari bagikan anugerah ini kepada orang lain. Kepada orang yang saudara cintai. Kepada siapapun juga. Bagikan. Mereka sedang teriak menunggu dan menunggu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini, saudaraku. Medsos begitu luar biasa. Internet, Instagram, dan sebagainya begitu luar biasa. Kita bisa menikmatinya. Firman Tuhan bisa disampaikan melalui video ini, saudaraku. Kalau dulu tidak mungkin, saudaraku. Ini suatu anugerah. Tuhan kasih kesempatan ini pada zaman pandemi kali ini. Medsosnya begitu luar biasa. Teknologi begitu canggih. Coba kalau 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Gak bisa apa-apa kita. Mari pergunakan kesempatan yang ada. Saudara lakukan ini. Saya lakukan ini tujuannya. Agar saya memberitakan Injil kepada orang lain. Melalui medsos yang ada. Yang sangat sederhana ini. Tapi saya kepingin orang lain bisa mendengar firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan video-video ini. Sebarkan kepada orang lain. Beritahukan kepada orang lain. Agar mereka juga bisa percaya Tuhan Yesus. Talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Berkatalah kepada Tuhan. Tuhan pakai aku. Aku mau memberitakan Injil. Aku mau menyampaikan berita sukacita ini kepada orang lain. Di Natal ini. Aku mau sampaikan berita sukacita, berita Natal kepada saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan mengakhiri di berikutnya, yaitu di tanda yang ke-7. Kita ambil kesimpulan nantinya, saudaraku. Ikutin saya terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati untuk rindu, untuk orang lain bisa percaya Yesus. Berikan kami hati untuk mau memberitakan Injil kepada orang lain. Oleh itu Engkau pakai kami Tuhan yang sangat sederhana ini. Boleh melayani Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Karena janji Tuhan, Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Sekali lagi pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.